Di sebuah kota kecil bernama Sumbersari, terdapat sebuah jalan yang dulunya ramai namun kini sepi dan sering dihindari warga. Jalan itu dikenal dengan sebutan Jalan Angker karena konon menjadi tempat kecelakaan tragis puluhan tahun silam. Seorang penjual bakso keliling tewas mengenaskan di tempat itu setelah gerobaknya tertabrak truk hingga tubuhnya hancur berantakan. Sejak kejadian itu, banyak orang mengaku melihat penampakan sesosok pria menggerakkan gerobak bakso di malam hari. Namun, anehnya, belakangan ini jalan tersebut justru berubah menjadi sangat ramai oleh pedagang bakso yang berjualan hingga larut malam. Mereka semua mengaku tertarik berjualan di sana setelah mendengar cerita tentang bakso paling enak yang pernah ada, yang konon berasal dari resep rahasia seorang penjual tua. Tak ada yang menyadari bahwa kemunculan para pedagang baru ini bertepatan dengan tanggal kematian penjual bakso malang itu, dan bahwa setiap gerobak yang berjualan di sana selalu memiliki ciri khas yang sama, sebuah panci kuningan tua dengan ukiran aneh di bagian pinggirnya. Awalnya hanya ada satu gerobak bakso tua yang muncul secara misterius di sudut jalan itu setiap tengah malam. Gerobak itu terlihat sudah sangat lapuk dengan roda kayu yang berderit nyaring, namun selalu mengeluarkan aroma sedap yang menggoda. Penjualnya adalah seorang lelaki bertubuh kurus dengan topi anyaman menutupi separuh wajahnya, dan tangannya yang penuh urat selalu bergerak lincah menyajikan bakso. Pelanggan pertama yang berani mencoba baksonya, seorang pemuda bernama Andi, langsung terpana oleh rasa bakso yang luar biasa nikmat. Kuahnya bening namun kaya rempah, sedangkan tekstur baksonya kenyal sempurna seolah terbuat dari daging segar yang baru dipotong. Dalam waktu singkat, kabar tentang bakso lezat itu menyebar seperti api disekam, membuat puluhan pedagang bakso lain berbondong-bondong datang ke jalan tersebut, masing-masing mengaku memiliki resep spesial. Namun anehnya, meski jumlah pedagang bertambah banyak, gerobak pertama itu selalu menempati posisi yang sama setiap malam, seolah sudah ditentukan tempatnya. Para pedagang baru pun mulai memperhatikan hal-hal aneh, suhu di sekitar gerobak pertama selalu lebih dingin, dan kadang terdengar suara orang mengunyah meski tak ada pelanggan yang terlihat di sekitarnya. Namun, keanehan demi keanehan mulai membuat para pedagang lain merasa tidak nyaman. Meski hari sedang terik, udara di sekitar gerobak-gerobak bakso itu selalu terasa menusuk tulang, seolah kabut dingin yang tak kasat mata menyelimuti area tersebut. Beberapa penjual mengaku kerap melihat bayangan tinggi melengkung di sudut mata mereka, selalu berdiri tepat di belakang gerobak bakso, seakan mengintai setiap mangkuk yang disajikan. Yang lebih mengerikan, uang yang mereka terima dari pembeli seringkali berubah menjadi sobekan kertas bekas atau bahkan daun kering ketika diperiksa di rumah. Seorang pedagang bernama Pak Joko bersumpah pernah melihat isi panci kuah di gerobak utama berubah menjadi cairan merah kental di tengah malam, tapi kembali normal ketika dia mendekat. Pelanggan-pelanggan yang sering datang juga mulai bertingkah aneh. Mereka selalu memesan bakso dengan cara membisikkan pesanan, dan matanya terlihat kosong saat menyantap bakso tersebut. Beberapa warga yang lewat melaporkan mendengar suara gerindra daging berputar kencang di tengah malam, padahal tak ada satupun pedagang yang membawa alat tersebut. Suatu malam, Rian, seorang mahasiswa jurusan antropologi yang penasaran dengan fenomena tersebut, memutuskan untuk melakukan observasi langsung. Dengan kamera kecil tersembunyi di sakunya, ia mendekati gerobak bakso pertama yang selalu menjadi pusat perhatian. Saat memesan, ia memperhatikan bahwa penjual itu tidak pernah menatap langsung ke arah pembeli, matanya selalu tertuju pada sesuatu di belakang Rian, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ketika Rian bertanya tentang resep rahasianya, suara penjual itu tiba-tiba berubah sangat dalam, hampir seperti beberapa orang berbicara bersamaan. Gerobak itu sendiri mengeluarkan bau aneh, bukan hanya aroma kaldu, tapi juga semacam bau tanah basah dan besi berkarat yang menusuk hidung.
Yang paling membuat Rian merinding adalah ketika ia secara tidak sengaja melihat ke bawah gerobak. Di sana terdapat noda-noda hitam mengkilap yang masih basah, merembes pelan ke aspal seperti sesuatu yang baru saja menetes. Tanpa disadari, tangan penjual itu tiba-tiba memegang bahu Rian dengan cengkeraman dingin, menawarkan tambahan spesial untuk baksonya dengan senyum yang membuat bulu kuduk Rian berdiri. Rian menahan nafas saat matanya menangkap sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di dalam panci besar berisi kuah bakso yang mendidih, beberapa benda kecil mengambang di permukaan. Awalnya terlihat seperti bawang putih, tapi saat diperhatikan lebih dekat, bentuknya terlalu tidak beraturan. Salah satunya terlihat seperti potongan kuku manusia yang masih utuh dengan sedikit daging melekat di pangkalnya. Rian tersentak mundur, hampir menjatuhkan mangkuk bakso yang baru saja disodorkan. Penjual itu tiba-tiba tertawa pelan, suaranya seperti campuran antara desahan dan gema yang tidak wajar. Seketika, seluruh suara di sekitar seolah meredam, deru kompor, obrolan pembeli, bahkan suara angin malam menghilang seakan terisap oleh gerobak tua itu. Rian merasakan dorongan primal untuk lari, tapi kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Di kejauhan, ia melihat bayangan-bayangan para pedagang bakso lainnya berdiri kaku, wajah mereka pucat dan mata mereka kosong, semua menatap ke arahnya dengan ekspresi yang sama, campuran antara lapar dan belas kasihan. Keesokan harinya dengan tubuh masih gemetar, Rian menemui Mbah Sastro, tetua desa yang dikenal sebagai orang paling memahami sejarah kelam Sumbersari. Di kediaman Mbah Sastro yang dipenuhi aroma kemenyan dan benda-benda antik, Rian menceritakan pengalaman malam itu dengan suara parau. Wajah Mbah Sastro berubah pucat mendengar deskripsi gerobak dan penjual misterius tersebut. Dengan tangan bergetar, sang tetua mengeluarkan album foto lama berdebu, menunjukkan potret hitam putih seorang penjual bakso dari tahun 1970-an yang wajahnya persis seperti yang dilihat Rian. Mbah Sastro menjelaskan bahwa korban kecelakaan itu bukan meninggal biasa, tubuhnya hancur terpotong-potong oleh mesin penggiling daging yang terbawa kecelakaan, dan potongan tubuhnya tercampur dengan adonan bakso yang sedang dibuatnya. Lebih mengerikan lagi, ternyata ada 5 pedagang bakso lain yang hilang secara misterius di jalan itu selama 30 tahun terakhir, selalu bertepatan dengan bulan purnama di musim kemarau. Setiap kali ada yang hilang, warga sempat melihat gerobak bakso tambahan muncul selama beberapa malam sebelum Meng hilang tanpa jejak. Malam itu juga, Rian dan Mbah Sastro memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh dengan mengunjungi jalan tersebut sebelum tengah malam. Mereka membawa beberapa benda pusaka yang dipercaya bisa melindungi dari roh jahat, keris kuno, garam khusus, dan beberapa lembar daun sirih bertulisan mantra. Saat tiba di lokasi, suasana sudah berbeda dari biasanya. Jalan yang biasanya ramai dengan pedagang bakso kini sepi mencekam. Hanya gerobak tua itu yang sudah berdiri di tempatnya, meski belum ada penjualnya. Lampu minyak di gerobak itu menyala sendiri, memancarkan cahaya kehijauan yang tidak wajar. Tiba-tiba mereka mendengar suara mesin penggiling daging bekerja dari balik gerobak, padahal tak ada seorang pun di sana. Mbah Sastro segera menyebarkan garam sambil berbisik mantra, tapi tiba-tiba semua lampu di sekitar padam. Dalam kegelapan, mereka melihat sosok tinggi dengan topi anyam berdiri di belakang gerobak, tangannya yang berlumuran merah sedang memutar handle mesin penggiling dengan gerakan mekanis. Suara gemeretuk tulang dan daging yang dihancurkan terdengar jelas, diikuti bau anyir darah segar yang memenuhi udara. Tanpa berpikir panjang, Rian menarik lengan Mbah Sastro untuk segera menjauh. Namun langkah mereka terhenti ketika sekeliling gerobak tiba-tiba dikelilingi oleh bayangan-bayangan manusia dengan postur tidak wajar, beberapa terlihat terlalu tinggi, beberapa seperti merangkak dengan cara yang tidak ala. Suara desisan keluar dari mulut-mulut tak terlihat, berbisik satu kata berulang, rasa, rasa.
Mbah Sastro menjatuhkan beberapa butir biji tasbih yang langsung mengeluarkan asap putih ketika menyentuh tanah. Dalam cahaya redup itu, Rian melihat dengan jelas isi panci besar di gerobak, bukan lagi kuah bakso biasa, tetapi cairan kental kemerahan dengan gumpalan-gumpalan putih mengambang di permukaan. Penjual bertopi itu kini berdiri tepat di depan mereka, topinya perlahan terangkat sendiri, memperlihatkan wajah yang sebagian hancur dengan rahang bawah menggantung longgar. Tangannya yang berlumuran mengulurkan semangkuk bakso berisi bulatan-bulatan daging berwarna pucat dengan urat-urat kebiruan yang masih bergerak-gerak seperti hidup. Suara mesin penggiling semakin keras, bersahutan dengan jeritan-jeritan kecil yang seolah datang dari dalam gerobak itu sendiri. Rian dan Mbah Sastro berlari sekencang mungkin, namun jalan sepi itu seakan memanjang tanpa ujung. Napas mereka tersengal-sengal saat suara langkah berat terus mengikuti dari belakang, diselingi bunyi gerobak berderak yang semakin dekat. Tiba-tiba, Mbah Sastro tersandung dan jatuh, wajahnya memucat saat melihat sesuatu di balik Rian. Ketika Rian berbalik, pemandangan mengerikan menyambutnya, puluhan gerobak bakso kini memenuhi jalan, masing-masing dikelilingi oleh sosok-sosok berwajah pucat dengan mata hitam legam. Para pedagang itu mengulurkan mangkuk-mangkuk bakso berisi benda bulat tak berbentuk yang masih mengeluarkan uap panas. Bau anyir daging mentah bercampur bau tanah basah memenuhi udara. Yang paling mengerikan, di tengah kerumunan itu berdiri gerobak utama dengan mesin penggilingnya yang masih berputar, mengeluarkan cairan merah kental yang menetes ke jalanan. Dari dalam gerobak itu terdengar suara erangan lembut, seperti seseorang yang mencoba berbicara melalui mulut penuh cairan. Dalam kepanikan itu, Mbah Sastro tiba-tiba menarik Rian ke sebuah gang sempit di antara dua bangunan tua. Dengan jari gemetar, ia mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi campuran rempah-rempah dan merapal mantra dengan suara parau. Suara langkah dan derit gerobak yang awalnya semakin dekat, tiba-tiba berhenti seketika. Dari celah gang, Rian menyaksikan pemandangan yang membuatnya hampir berteriak. Semua pedagang bakso itu kini berdiri membentuk lingkaran sempurna mengelilingi gerobak utama, kepala mereka menunduk dalam hormat. Gerobak tua itu sendiri mulai berubah bentuk, kayunya yang lapuk berubah menjadi daging hidup berwarna keabu-abuan yang berdenyut pelan. Mesin penggilingnya kini jelas terlihat terbuat dari tulang dan gigi manusia yang tersusun rapi, masih berputar dengan cairan kental menetes dari celah-celahnya. Bau anyir yang menusuk semakin kuat ketika salah satu pedagang tiba-tiba maju ke depan dan dengan patuh memasukkan tangannya ke dalam mesin penggiling itu, wajahnya tetap kosong meski daging dan tulangnya remuk dihancurkan. Rian menekan telapak tangan ke mulutnya untuk menahan mual yang datang tiba-tiba. Dari balik kegelapan, ia melihat sosok penjual bertopi itu perlahan berbalik ke arah mereka. Wajahnya yang hancur kini terlihat jelas di bawah cahaya bulan, separuh wajahnya tampak normal, sementara separuh lainnya nya berupa daging mentah yang berdenyut dengan urat-urat bergelantungan. Mulutnya yang cacat terbuka lebar, mengeluarkan suara yang bukan lagi berupa kata-kata, melainkan rangkaian erangan dan bunyi gemeretuk tulang yang hancur. Tiba-tiba, semua pedagang lain serentak mengangkat kepala, mata mereka yang hitam legam kini memancarkan cahaya merah redup. Gerobak-gerobak mereka mulai bergerak maju dengan sendirinya, roda kayunya berderit mengeluarkan suara seperti tangisan manusia. Mbah Sastro menarik napas dalam-dalam sebelum mengacungkan keris pusakanya, namun bilah keris itu tiba-tiba patah di tengah dengan sendirinya, seolah digunting oleh kekuatan tak terlihat. Bau anyir daging busuk semakin menyengat ketika gerobak utama mulai mengeluarkan asap hitam pekat yang membentuk wajah-wajah manusia yang kesakitan. Dengan sisa tenaga terakhir, Mbah Sastro menyambar sekepal garam campuran dari sakunya dan melemparkannya ke arah gerombolan itu. Begitu butiran garam menyentuh gerobak utama, seluruh jalanan berguncang hebat seakan terjadi gempa. Asap hitam berhamburan keluar dari panci besar, membentuk tangan-tangan kurus yang mencakar udara.
Para pedagang hantu itu berteriak dalam suara yang bukan manusiawi, tubuh mereka mulai mencair seperti lilin terkena panas. Gerobak utama bergetar hebat sebelum akhirnya meledak, menyemburkan cairan kental kemerahan ke segala arah. Rian dan Mbah Sastro berlindung di balik tembok saat seluruh jalanan dipenuhi jeritan-jeritan yang perlahan memudar. Ketika akhirnya berani membuka mata, yang tersisa hanyalah genangan-genangan coklat pekat di aspal dan bau anyir yang perlahan menghilang ditelan angin malam. Keesokan harinya, warga menemukan jalan itu kembali sepi seperti sedia kala, hanya tersisa beberapa gerobak bakso rusak yang sudah lapuk dimakan waktu, seolah tak pernah ada yang berjualan di sana selama bertahun-tahun. Namun sampai sekarang, di malam-malam tertentu, kadang masih terdengar suara mesin penggiling berputar pelan dari kejauhan, dan aroma kaldu daging yang menggoda namun membuat bulu kuduk berdiri. 3 bulan setelah kejadian itu, Rian memutuskan untuk mengunjungi jalan tersebut sekali lagi di siang bolong. Namun apa yang ditemukannya membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Di tempat gerobak utama biasa berjualan, terdapat noda hitam besar yang tidak bisa dihilangkan meski sudah dicuci berkali-kali. Lebih mengerikan lagi, ketika Rian mendekat, ia menemukan tusuk gigi kayu berserakan di tanah, masing-masing ujungnya terdapat sisa-sisa daging yang masih terlihat segar, meski sudah terpapar matahari berjam-jam. Di dinding bangunan terdekat, terdapat goresan-goresan aneh seperti bekas cakaran yang membentuk pola menyerupai gerobak bakso. Saat Rian hendak pergi, ia mendengar suara gemerisik dari selokan pinggir jalan, sebuah topi anyaman tua, persis seperti yang dipakai penjual hantu itu, terapung-apung dalam air keruh. Yang paling membuatnya bergidik, ketika diangkat, topi itu ternyata masih basah oleh sesuatu yang merah dan kental, meski sudah beberapa hari tidak hujan. Sejak saat itu, Rian memutuskan untuk tidak pernah kembali ke jalan itu lagi, meski kadang di tengah malam ia masih terbangun oleh mimpi buruk beraroma kaldu daging dan suara mesin penggiling yang tak pernah berhenti berputar. Bertahun-tahun kemudian, jalan itu tetap sepi dan dihindari warga, meski kadang masih ada orang tak dikenal yang mengaku melihat cahaya redup di sudut jalan saat tengah malam. Beberapa pedagang berani yang mencoba membuka lapak bakso di siang hari selalu mengeluhkan rasa tidak enak dan mimpi buruk. Hingga akhirnya menutup usahanya. Yang paling mengerikan, setiap tanggal kematian penjual bakso itu, warga sekitar kerap menemukan mangkuk-mangkuk bakso masih hangat berjejer rapi di pinggir jalan. Kuahnya bening, baksonya bulat sempurna, tapi tak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Hingga kini, orang tua di Sumbersari masih memperingatkan anak-anak mereka untuk tidak menerima makanan dari penjual tak dikenal, terutama jika mencium aroma bakso sedap di jalan sepi saat bulan purnama. Dan bagi yang pernah mengalami kejadian malam itu, mereka akan selalu ingat pelajaran berharga. Terkadang, rasa yang terlalu sempurna justru menyimpan bahaya yang tak terlihat, dan beberapa rahasia resep sebaiknya tetap menjadi misteri yang tak terungkap.